Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Surahudin, kelas IPTMU 3B. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyetelan klep. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, alatnya kunci ring ukuran 89, kunci klep, kunci T14, kunci alpha, dan fuller gig. Pertama pembongkaran, kita ambil kunci T, yaitu kita akan melakukan pengetopan. Caranya langsung saja kunci T dimasukkan di blok magnet, putar ke arah kanan, terus sampai kita memposisikan piston itu di TMA, titik mati atas, atau di lubang sini itu pas T. Kalau T berarti udah top itu. Setelah ditopkan, di magnetnya kita buka, tutup klepnya dengan kunci alpha. Setelah terbuka, kita langsung melakukan penyetelan. Langsung saja kita melakukan penyetelan klepnya. Pertama, kita masukkan fuller gig, yaitu ukurannya 0,05 yang in. Langsung masukkan kunci ring 9-nya, dan kunci klepnya. Langsung saja kendorkan, langsung setel saja. Jika ingin dikencangkan, putarkan ke kanan yang kunci klep. Kalau ingin dilonggarkan, putar ke kiri. Sekiranya segini ya. Jika ditarik itu seret, dan jika didorong juga seret. Dan selanjutnya kita menyetel klep yang X, yaitu ukurannya 0,098, 10 juga bisa. Caranya seperti tadi yang ini tuh. Oke. Jadi yang pas itu sekiranya seperti tadilah ini tuh. Jika ditarik seret, jika didorong juga seret, agak longgar gitu. Untuk yang selanjutnya, tugas yang kedua yaitu mengukur putaran langsam. Langkah yang pertama kita adalah hidupkan motor. Setelah motor hidup, kita hidupkan takometernya. Ya, kita langsung saja konekkan kabel takometer di kabel busi. Dan untuk menyetel kita membutuhkan obeng
saja. Ya, ini putaran langsamnya itu pada ukuran 1500 sampai 1700-an untuk motor bebek kayak gini. Ya, untuk tugas yang ketiga yaitu penyetelan kabel gas yang standarnya adalah 3 sampai 7 mm. Pertama kita siapkan kunci pas ring 10 dan 8. Langsung saja kita penyetelannya. Pertama kita kendorkan yang ini. Dan apabila sekiranya sudah pas, langsung kita kencangkan saja. Kiranya seginilah. Ya, untuk penyetelan kabel gas sudah selesai. Tugas yang keempat sekarang adalah mengukur kerenggangan celah busi. Langsung saja kita cek pada bagian celahnya ini dengan menggunakan fuller gig. Ya, ini kan masuk agak seret lah, itu kan kalau kayak gitu berarti celah ini masih bagus. Dan yang kurang adalah kita harus membersihkan di bagian katoda dan elektrosdana yang sini disikat. Tugas yang kelima yaitu mengukur kompresi pada sepeda motor. Alat yang perlu digunakan adalah satu, kunci busi, yang kedua pressure gauge. Langsung saja kita pengukuran. Yang pertama yaitu adalah lepas konektor, lalu lepas busi, setelah lepas busi kita ambil pressure gauge, langsung kita letakkan pada lubang busi. Setelah letakkan, tekan sekuat tenaga, gas kita buka, langsung kita engkol 3 kali. Lah, ya ini hasil dari pengukuran tadi. Jadi standarnya adalah 11,3 kilo per centimeter. Lah, ini hasilnya adalah hanya di tujuan 7. Jadi kesimpulannya kompresi kendaraan ini kurang baik. Keenam yaitu adalah mengetahui kuantitas oli mesin. Yang pertama kita siapkan adalah tang. Selanjutnya langsung saja kita untuk mengecek kuantitas oli mesin motor ini. Kita lepas
tutup oli mesin dengan tang. Lalu kita lap dengan majun supaya bersih, agar kita tahu nanti seberapa kuantitas atau ketinggiannya oli. Ini bersih. Langsung saja kita putar dengan tangan saja. Kalau sudah pol, tok, kembalikan lagi. Ini hasilnya, berarti ini masih bagus, masih full ya. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk tugas yang ketujuh yaitu mengganti oli. Pertama kita siapkan kuncinya, kunci alfa. Kalau untuk buat motor seperti ini mesin Mega Pro lah, kuncinya tuh kunci alfa, soalnya bautnya ada di samping kiri. Kalau yang biasa BP itu biasanya pakai kunci shock 17 atau ring 17. Dan juga ada tang untuk membuka tutup lubang masuknya oli nanti, dan oli, dan jangan lupa corongnya. Skip. Langsung saja kita buka baut pembuangannya. Kendorkan ke kiri. Setelah kita ditap nih, ternyata olinya wireng. Itu wajib diganti kalau kayak gini. Kita ganti dengan oli yang bagus. Buka baut masuknya oli. Yang tadi jangan lupa ditutup kembali ya, yang baut keluarnya oli itu sebelum mengisi oli. Loh. Tugas untuk yang ke-8 adalah memeriksa saluran pembuangan atau saluran ik pada sepeda motor. Tuh, kita lihat visualnya saja, apakah baut kendu atau tidak. Kalau masih masih kencang semua ya bagus, sininya juga nggak keropos. Dan apabila yang terutama itu suaranya, kalau ngempos biasanya tuh packingnya, kalau enggak ya dikasih rigging rokok. Yang ke-9 yaitu membersihkan saringan udara. Pertama saya menyiapkan obeng plus untuk membuka baut yang ada di cover filter saringan udara ini. Langsung saja. Setelah kita buka, kita sudah mengetahui bagaimana kondisinya. Jika apabila di bagian filternya ini banyak kotoran, bisa dikuas saja atau diketukkan di lantai agar kotorannya itu pada rompol. Di kompresor juga bisa, contohnya seperti ini.
Kalau ingin menyemprot kompresor, kita harus pada bagian dari dalamnya agar kotoran itu bisa lepas. Nah, ini setelah bersih lah, sekiranya bersih, kita langsung pasang langsung saja. Yaitu dari pembersihan filter udara dari saya. Terima kasih. Untuk tugas yang ke-10 yaitu memeriksa secara visual saja pada manifold. Ya, langsung saja kita periksa secara visual lah bagaimana manifold keberadaannya, masihkah bagus atau jelek. Kita gesek-gesek gini saja, dilihat. Ini saya rasa masih bagus, gapnya ini juga perpaknya masih bagus. Ya, sekian dari saya ini untuk masalah pemeriksaan manifold. Untuk tugas yang ke-11 yaitu memeriksa saluran bahan bakar dan saluran manifold vakumnya. Langsung saja kita periksa ini bagian saluran bensin dari tangki ke vakum. Ini masih bagus, nggak ada yang retak. Juga ini yang dari manifoldnya, ini dari manifold ini juga masih bagus lah. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Halo. Ya, untuk tugas yang terakhir adalah tugas yang ke-12 yaitu memeriksa visual selang pernapasan pada mesin. Ini kita periksa, dilihat dan dipegang gini. Ini ya agak ada yang retak lah, berarti ini kurang baik. Sebaiknya diganti kalau sudah ada penggantinya, kalau tidak ya dipakai dulu lah. Sekian dari saya, dari tugas 1 sampai 12. Apabila ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati pemirsa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.